Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doanya. Masih ya, berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Arifin. Hadir. Yang kedua, Muhammad Munir. Hadir. Yang ketiga, Muhammad Najib. Hadir. Yang keempat, Jamil. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini, supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam. Dicatat ya. Baik, Pak. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan manusia. Dan ada beberapa jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik, adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, seperti halnya tumbuhan, seperti halnya hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati atau disebut juga abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati, seperti halnya air, seperti halnya bebatuan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Jadi sumber daya alam itu ada yang berdasarkan sumbernya dan berdasarkan sifatnya. Yang berdasarkan sifatnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui itu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui yakni seperti halnya tumbuhan, hewan, tanah, air, dan energi matahari. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yakni bebatuan, terus jenis-jenis logam, meliputi besi, emas, aluminium, dan lain sebagainya. Baiklah, itulah tadi materi dari Bapak, yaitu mengenai sumber daya alam. Apakah ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Baiklah, kalau cukup coba Munir, silahkan sebutkan jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Jelaskan dan berikan contohnya. Apa sumber daya alam yang berdasarkan sumbernya yang ada di lingkungan sekitar rumahmu? Yang pertama itu sumber daya alam biotik ya Pak ya? Biotik apa non biotik Pak yang pertama? Yang pertama yaitu biotik. Biotik yaitu sumber daya alam hayati, itu seperti tumbuhan dan hewan. Kalau di dekat rumah saya itu seperti tumbuhan kangkung, tumbuhan genjer, tumbuhan eceng gondok. Nah, terus yang kedua itu non hayati atau bisa disebut sumber daya alam yang mati, benda mati. Nah, seperti contohnya yang ada di rumah saya itu batu bata, terus batu gunung, terus ada juga kursi Pak. Nah, Oh ya, benar sekali. Itu tambahan yang sumber daya alam non hayati itu bisa disebut juga abiotik ya. Oh ya, abiotik. Yang pertama biotik, yang kedua abiotik. Baik Pak. Benar sekali. 100 tepuk tangan buat Munir.
Selanjutnya coba Arifin jelaskan jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang tadi Munir sumber daya alam berdasarkan sumbernya, sekarang Arifin sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Coba jelaskan dan berikan contohnya. Sumber daya alam yang menurut sifatnya itu ada dua. Yang satu itu sumber daya alam yang bisa diperbarui, dan yang kedua itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang bisa diperbarui seperti tanaman pohon karet itu bisa dapat diperbarui. Nah, yang kedua itu sumber daya alam yang tidak bisa dapat diperbarui seperti yang ada di Kalimantan itu seperti tambang emas, tambang nikel, tambang minyak, masih banyak lagi, Pak. Ya, benar sekali. 100 buat Arifin. Tepuk tangan buat Arifin. Ada beberapa jenis sumber daya alam, yaitu sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sumbernya yaitu sumber daya alam hayati, dan yang kedua sumber alam non hayati. Terus yang kedua sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu sesuatu yang langsung dari alam. Pokoknya yang saya mudeng ya, Pak ya. Sesuatu yang dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, Pak. Pokoknya segala sesuatu yang dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, Pak. Nah, yaitu seperti apa namanya, sumber daya alam berdasarkan apa, Pak, tadi, Pak? Berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya itu ada berapa tadi ya? Ada dua. Yang pertama itu sumber daya alam hayati seperti tumbuhan, terus yang kedua itu non hayati seperti benda mati. Yang kedua itu sumber daya alam sesuai dengan sifatnya, itu ada dua juga yang bisa diperbarui, seperti contohnya pohon karet. Yang kedua tidak bisa diperbarui seperti tambang minyak. Itu saja, Pak, yang saya ketahui. Ya, benar sekali. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengasih tugas PR untuk dikerjakan di rumah, yaitu materi sumber daya alam. Baik, Pak. Materi pada pagi hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Baik, Pak. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Kalian luar biasa, semangat. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.